Kediri digemparkan oleh kasus mengerikan setelah ditemukan 7 koper berisi potongan tubuh manusia di sebuah rumah kontrakan pinggiran kota. Polisi kemudian mengungkap fakta mengejutkan. Pelaku adalah seorang pria muda yang ternyata memutilasi 7 pacarnya sendiri, satu persatu, dengan cara keji dan terencana. Di balik wajah tenangnya, tersimpan obsesi gelap dan dendam terhadap wanita yang pernah mengkhianatinya. Fakta paling tak terduga muncul saat penyelidikan lebih dalam menemukan bahwa setiap korban memiliki kemiripan mencolok, semua menyerupai mantan kekasih pertama pelaku yang dulu tega meninggalkannya. Kisah mengerikan di Kediri, Jawa Timur, menggemparkan masyarakat ketika Rohman, seorang pria asal Tulungagung, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ia terbukti memutilasi pacarnya sendiri, Hasanah, lalu memasukkan potongan tubuhnya ke dalam koper merah sebelum menyebar bagian tubuh korban ke beberapa daerah, Ngawi, Ponorogo, hingga Trenggalek. Awalnya hubungan asmara Rohman dan Hasanah berjalan normal sejak 2020. Namun, ucapan menyakitkan Hasanah di awal 2025 memicu amarah yang tak terkendali. Rohman mencekik Hasanah hingga tewas, lalu dengan tenang menyusun skenario untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Namun, dari penyelidikan polisi, terkuak fakta lebih menyeramkan. Mutilasi yang dilakukan bukanlah yang pertama. Dugaan keterlibatan Rohman dalam hilangnya 6 wanita lain mulai mencuat, menjadikan kasus ini salah satu tragedi paling kelam di Jawa Timur. Koper merah yang menjadi wadah kematian, seolah menjadi simbol obsesi gelap Rohman dalam membalaskan dendam dan menyembunyikan kebejatannya. Kisah ini menyingkap sisi tergelap manusia, cinta yang berubah jadi dendam, luka batin yang berubah jadi sadis, dan fakta tak terduga yang akhirnya membuka tabir rahasia mutilasi berantai. Orang-orang Kediri percaya, ada jam-jam ketika sungai berantas menahan napas. Airnya tampak diam, tapi arus di dasarnya menyeret apa saja yang berani menatap terlalu lama. Malam itu, akhir 2020, Rohman berdiri di tepi jembatan lama, menunggu ojek daring yang tak kunjung datang, sementara kabut tipis naik dari permukaan air seperti doa yang tak selesai. Dari kejauhan, terdengar beduk maghrib disusul suara kentongan ronda, tek, 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 mengingatkan semua orang untuk pulang. Tapi Rohman tak jadi pulang. Ia menoleh karena ada langkah pelan di belakangnya. Hasanah muncul dari kabut. Jilbabnya sederhana, wajahnya tenang seperti halaman kitab yang baru dibuka. Ia tidak bertanya kenapa Rohman sendirian di jembatan. Ia justru menunjuk ke langit yang mulai hitam. Kalau malam, jangan berdiri di sini lama-lama, katanya. Katanya ada yang suka meniru suara kita memanggil nama sendiri. Rohman tertawa, menertawakan ketakutan yang terdengar seperti dongeng masa kecil. Tapi di dadanya ada sesuatu yang bergetar, tipis, seperti benang layangan yang tersangkut antena. Ia menahan diri untuk tidak melihat ke air lagi. Pertemuan itu singkat, mereka berjalan berdampingan menuju gang sempit yang bermuara pada sebuah musala kecil. Lampu neon di teras musala berkelip-kelip, menulis ulang bayangan mereka di tanah, menghapusnya, lalu menulis lagi. Di bawah cahaya pucat itulah percakapan sederhana tumbuh, pekerjaan yang kacau karena pandemi, ibu yang sering sakit-sakitan, dan buku-buku yang Hasanah pinjam dari perpustakaan pesantren putri di pinggir kota. Namaku Hasanah, katanya akhirnya, saat keduanya berpisah di tikungan. Kalau perlu apapun, tinggal ketuk 3 kali di pagar rumahku. Tapi jangan ketuk setelah jam 12. Nenekku bilang, jam segitu bukan lagi milik kita. Malam menutup pertemuan pertama itu seperti amplop hitam. Di dalam amplop, ada rasa ingin tahu yang tidak diminta, dan ada desau lembut dari berantas yang terasa mengikuti sampai ke mimpi. Hubungan mereka mulai seperti kebanyakan. Pesan singkat saat subuh, tawa kecil di sela-sela hari, foto bakso yang dibagi 2 karena uang tipis. Rohman mengantar Hasanah pulang dari tempat bimbingan belajar, menyusuri deretan kios fotokopi dan warung angkringan yang mengeluarkan bau arang dan kecap. Di bawah beringin tua di ujung gang, mereka suka duduk sebentar. Ada bangku semen yang dinginnya seperti kulit ular. Katanya beringin ini suka menyimpan janji, ujar Hasanah, suatu malam. Kalau 2 orang berjanji di bawahnya, beringin akan mengingatkan kalau ada yang melanggar. Rohman tersenyum, pura-pura berani. Kalau aku melanggar, pohon akan menunduk, Hasanah berbisik. Dan tetes air dari daun paling atas akan jatuh ke dahi orang yang berkhianat. Rohman menengadah. Daun-daun beringin berlapis gelap. Angin menggesek mereka seperti jari yang tak sabaran. Saat itu juga, seekor kucing hitam melintas, matanya memantulkan lampu gang jadi 2 koin kecil.
Rohman merinding tanpa sebab, tetapi disembunyikannya dalam gurauan. Ia belum tahu, di sela-sela senyum Hasanah, ada empedu kecil yang menunggu waktu. Hari-hari berikutnya tampak normal di permukaan. Hasanah bercerita tentang ibunya yang menjahit hingga larut. Rohman membantu memperbaiki radio tua di rumah Hasanah, radio yang hanya bisa menangkap satu frekuensi, 1080, kanal tak bernama yang setiap malam memutar bacaan kuno bersuara serak. Kadang suara itu menyebut nama-nama kota di Jawa Timur dengan ritme doa padam, Kediri, Tulungagung, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, seperti jalan panjang yang belum ada ujungnya. Hasanah menertawakan keanehan itu. Rohman berpura-pura ikut tertawa, padahal dadanya terasa disileti kuku. Di kampung, kabar-kabar kecil selalu lebih cepat dari sepeda motor. Orang bilang, Rohman lelaki baik kalau sedang sendiri, tapi berubah ketika cemburu. Ia bisa menatap seperti pisau yang dipanaskan, diam-diam dan menyiksa. Dulu, pacar lamanya pergi tanpa pamit. Ada yang bilang pindah kota. Ada yang bilang menikah diam-diam. Ada yang sekadar mengangkat bahu, sebab di kampung, hilang dan pulang sering dibicarakan dengan nada yang sama, pasrah. Hasanah menolak percaya kabar-kabar. Ia memilih yang dilihatnya sendiri. Rohman yang rela menunggu berjam-jam di musala saat hujan turun seperti paku. Rohman yang selalu ingat tanggal-tanggal kecil, hari ulang tahun nenek Hasanah, hari kematian kucing kesayangan, hari ia pertama kali bisa mengaji dengan tartil. Hubungan mereka bertumbuh dari hal-hal remeh yang terasa besar kalau dipegang bersama. Namun, ada malam-malam ketika sesuatu menyelinap ke sela-sela jari mereka yang saling bertaut. Sesuatu itu tidak terlihat, tapi bisa didengar. Ketukan pelan di pagar rumah Hasanah setelah tengah malam. Tok, 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 tanpa ada siapa-siapa di luar. Nenek Hasanah bersumpah pernah melihat bayangan yang lebih panjang dari tubuh orangnya, berdiri di depan pagar, menunduk ke dalam. Jangan sebut nama, pesan sang nenek. Karena kalau kita menyebut, dia akan menoleh. Kalau menoleh, ia akan ingat. Rohman pura-pura tidak peduli, tapi esok paginya ia akan bangun dengan kuku meninggalkan bulan-bulan putih di telapak tangannya sendiri. Cemburu datang bukan sebagai badai, melainkan gerimis yang tak selesai, membasahi pelan, tidak memaksa, tetapi menembus. Dimulai dari hal-hal sepele, pesan Hasanah yang terlambat dibalas, senyum Hasanah pada penjual sayur, tawa Hasanah ketika guru lesnya menyebut lelucon garing. Di kepala Rohman, semua hal kecil menjadi serpih kaca. Ia mengumpulkannya, menyimpannya dalam saku, membiarkan saku itu berat dan tajam. Kalau kamu ketemu teman lama, bilang dulu, katanya suatu malam, suaranya datar. Biar aku tahu. Hasanah mengangguk. Iya. Senyum lembutnya seperti selimut tipis yang tak mampu menahan dingin. Dingin itu bukan hanya milik udara. Di beringin tua, bangku semen terasa lebih kejam dari biasanya. Rohman duduk di sana sendirian suatu malam, menunggu Hasanah yang tertahan hujan. Lampu gang mati. Hanya tersisa senter kecil dari ponselnya dan suara berantas yang jauh. Di telinganya, radio 1080 seakan menggumam dari dalam tanah, menyebut kota-kota sekali lagi, menambah satu kata baru yang belum pernah terdengar, koper. Rohman mengusir kata itu, tapi ia menancap seperti duri di lidah. Hasanah akhirnya datang, berlari kecil, nafasnya mengejar tubuhnya. Maaf, katanya, ban sepedanya kempes. Rohman memerhatikan sehelai rambut yang menempel di bahu Hasanah, bukan miliknya, terlalu pendek, terlalu lurus. Di tempat lain, itu bukan apa-apa. Di mata Rohman, itu menjadi bukti yang tiba-tiba. Ia menarik napas panjang, menahan sesuatu yang ingin meledak. Beringin ini menyimpan janji, kan? Suaranya pelan. Hasanah menatap daun-daun yang bergesekan. Iya. Kalau ada yang lupa, pohon akan mengingatkan. Hasanah menoleh pada Rohman, melihat teduh yang retak. Kamu kenapa? Rohman tidak menjawab. Ia menatap ke atas. Daun beringin tidak bergerak. Angin seperti menahan diri. Di keningnya, ia menunggu tetes air yang tidak jatuh. Lalu ia tertawa, tawa yang tidak hangat, dan berkata, enggak apa-apa. Aku cuma pengin beringin ingat namaku. Hasanah memegang tangan Rohman, meremasnya. Jangan bicara aneh-aneh. Di jembatan itu dulu, Hasanah mengingatkan, jangan berdiri terlalu lama, jangan memanggil nama sendiri. Tapi nama bisa datang tanpa kita undang, merayap lewat suara kentongan, lewat siaran radio serak,
lewat kabut dari sungai, lewat kaca-kaca kecil yang Rohman simpan di saku. Malam rapat, dan di dalam rapatnya, cinta tetap tampak biasa. Yang berbeda hanya napas bumi, lebih berat setengah tarikan, seakan menunggu seseorang menyebut kata pertama dari sebuah legenda kota yang belum lahir. Pada 2020 itu, tidak ada yang merasa sedang menulis halaman pertama dari kisah yang kelak diceritakan lirih di warung kopi dan pos ronda. Mereka hanya dua anak manusia yang menukar janji di bawah beringin. Di suatu tempat, pohon menunduk sedikit, begitu sedikitnya sampai tak ada yang sadar, sementara sungai berantas, dengan tenangnya yang berbahaya, kembali mengalir seperti biasa. Tahun 2024 datang seperti musim kemarau yang lama, air masih ada, tapi rasa segarnya hilang. Di luar, Kediri berjalan seperti biasa, pedagang sayur, deru motor, bau genteng panas. Namun di dalam hubungan mereka, sesuatu mulai mengering, retak halus yang mula-mula tak terlihat. Pertengkaran pertama tak besar, hanya soal pesan yang terlambat dibalas. Tapi kata-kata yang keluar seperti paku kecil, pendek, dingin, menusuk pelan. "Kenapa nggak balas?" tanya Rohman, suaranya ditahan, tapi nadanya seperti tali yang hendak putus. "Aku lagi jagain ibu," jawab Hasanah. "Tadi pusing, dari sore." Jawaban lama, selalu ada alasan. Hasanah menghela napas. Selalu ada curiga. Rohman diam sesaat, lalu melempar kalimat yang kasar, kering, seperti debu. "Kamu sibuk sama siapa? Sama aku atau sama laki-laki di bimbel itu?" "Berhenti," Hasanah menatapnya. "Jangan hina aku begitu." "Kalau bukan hina, sebut aja nyata," balas Rohman. "Kamu senyum terlalu lama, tatap terlalu lama." Hasanah menelan kata-kata yang seharusnya tajam, tapi kali ini ia memilih menguncinya. "Aku lelah." Retakan berikutnya datang di beringin tua. Bangku semen terasa lebih dingin, bayangan pohon lebih gelap. Radio tua di rumah Hasanah makin sering menangkap frekuensi 1080 itu, suara serak yang menyebut nama-nama kota seperti orang menghitung utang. Kediri, Tulungagung, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek. Di sela-selanya, ada dengung yang terdengar seperti napas seseorang yang menahan marah. Malam itu, Hasanah mengembalikan buku pinjaman. Sampulnya sedikit basah, ada bekas hujan. Rohman menatap tetes air di sudut sampul seakan itu bukti pengkhianatan. "Kenapa basah?" tanyanya. "Kehujanan." "Sama siapa?" "Sama hujan." Hasanah menatap lurus. "Kamu mau marah ke langit juga?" Hening mengental. Rohman tertawa pendek, tertahan, seperti mengeluarkan pisau dari sarungnya. "Jangan pintar-pintar sama aku. Jangan bodoh-bodohi aku," sahut Hasanah, lembut tapi tegas. "Cemburu itu boleh, tapi jangan menjatuhkan harga diri aku." Rohman mencondongkan badan. "Harga dirimu jatuh bukan karena aku. Karena kamu membiarkan dirimu dilihat semua orang." Hasanah terkejut, wajahnya pucat sesaat, lalu ada nyala kecil di matanya. "Kamu nggak punya hak bicara begitu. Aku bukan milikmu. Kita saling memilih, bukan saling memenjarakan." Kata-kata cantik, ucap Rohman dingin. "Tapi kosong." "Kalau menurutmu kosong, itu karena kamu menolak percaya," balas Hasanah. "Kamu suka merangkai prasangka, lalu memaksa aku mengaku dosa yang tidak kulakukan." Kata-kata terakhir itu memukul dada Rohman seperti batu. Ia menatap ke atas, menunggu daun beringin bergetar, seolah pohon akan memberi tanda siapa yang berbohong. Daun tidak bergerak. Angin menahan diri. "Kalau kamu mau putus, bilang," kata Rohman perlahan. "Jangan bikin aku jadi orang gila." Hasanah menarik napas panjang. "Aku nggak mau putus. Aku mau kita berhenti menghinakan satu sama lain." Pertengkaran jadi kebiasaan. Mula-mula seminggu sekali, lalu 3 hari sekali, hingga akhirnya setiap hal kecil punya potensi meledak. Kata-kata kasar muncul seperti serpihan kaca. "Kamu dingin," tuduh Rohman. "Kamu menuntut," balas Hasanah. "Kamu berbohong. Kamu menuduh tanpa berpikir. Mulutmu manis di depan, getir di belakang. Hatimu penuh luka yang kamu rawat seperti peliharaan." Kalimat-kalimat itu berjalan di lorong-lorong malam, menabrak pagar rumah, menggema di musala, menempel di genteng-genteng. Orang kampung mulai berbisik, tapi bisik paling kejam adalah bisik yang terdengar dari dalam dada sendiri. Hasanah,
yang dulu menyelimuti panas Rohman dengan kata sabar, mulai bicara lebih keras. Ia tidak lagi mengalah ketika dituduh. Ia menolak ketika disuruh menghapus kontak teman laki-laki di ponselnya. Ia berkata, "Aku tidak akan mengorbankan diriku untuk menenangkan pikiranmu yang tidak pernah kenyang." Rohman membalas dengan dingin yang lebih tajam. "Kamu berubah." "Aku tumbuh," kata Hasanah. "Kamu juga harus. Kalau tumbuh membuatmu jauh, tidak usah. Kalau dekat hanya untuk saling melukai, buat apa?" Malam-malam mereka diwarnai pintu yang tertutup sedikit lebih keras, napas yang dikeluarkan dengan sengaja, tatapan yang sengaja disalahpahami. Radio 1080 semakin sering berdesis, seolah mengeluarkan kalimat yang tidak utuh. Ko, per, mi, rah, yang hanya terdengar ketika mereka diam karena lelah. Suatu malam, di ruang tamu rumah Hasanah, ibu tertidur di kursi kayu, napasnya pelan. Di meja, ada teh manis yang sudah dingin dan 2 piring kecil onde-onde. Rohman bersandar di dinding, menatap ponsel Hasanah yang berkedip. "Siapa?" tanyanya. "Teman kuliah dulu," jawab Hasanah. Dia tanya kabar ibu. "Teman? Atau teman?" Rohman menyeringai. Hasanah menutup ponsel, menatap Rohman lurus, tanpa air mata, tanpa senyum. "Kamu menyakitiku bukan karena kata-katamu, tapi karena kamu memilih tidak percaya. Kamu pilih cemburu ketimbang memahami. Kamu pilih curiga ketimbang bertanya baik-baik. Kamu pilih menghinakan aku ketimbang mengakui rasa takutmu." Rohman maju selangkah. Suaranya rendah, nyaris berbisik. "Aku takut kehilanganku jadi nyata. Lalu kau ikat aku dengan rantai kata-kata." Hasanah mengeja pelan, satu-satu, tajam. Rantai itu tak terlihat, tapi sesak. "Kamu ingin aku bernapas di dalam ketakutanmu. Kalau kamu mencintaiku, kamu akan mengerti. Kalau kamu mencintaiku, kamu akan mempercayaiku." Hening. Hanya jam dinding yang ketukannya berubah jadi palu kecil. Tak, 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 menghitung sesuatu yang tak disebut. Di luar, angin menabrak daun jambu. Di radio, frekuensi serak itu sempat masuk lalu hilang lagi, seperti seseorang yang membuka mulut tapi tak jadi bicara. Rohman akhirnya berkata, "Aku benci caramu membalikan kata." Hasanah menatapnya, suaranya nyaris patah, tapi tetap jernih. "Aku benci caramu membuatku berkaca dan menemukan perempuan yang tidak mengenal dirinya sendiri." Kata, benci, menggema, mengeringkan tenggorokan mereka. Lalu sunyi turun, berat. Di sunyi itu, luka-luka kecil, yang dulu hanya goresan, mulai retak lebih lebar. Mereka masih berpegangan, tapi jari-jari mereka dingin, gemetar, dan saling menusuk dengan kuku. Menjelang akhir 2024, mereka duduk di bangku semen di bawah beringin, tanpa banyak kata. Lampu gang berkelip, menulis ulang bayangan mereka untuk kesekian kali. Hasanah lebih dulu bicara, suaranya tidak lagi bergetar. "Aku ingin kita sembuh, men. Tapi kalau setiap obrolan berubah jadi perkelahian, apa yang sedang kita rawat ini?" Rohman menatap gelap di bawah akar gantung. "Kita rawat sisa. Sisa tidak cukup untuk hidup." Hasanah menelan air liur. "Aku takut suatu hari, dari mulut kita keluar kata yang tidak bisa ditarik kembali." Rohman menoleh, dan untuk pertama kali, ada lelah yang jujur di wajahnya. "Aku juga takut," katanya. "Takut kamu pergi. Kalau kamu memelukku dengan takut, aku sesak." Hasanah mengeja pelan, suara itu membelah malam. "Kalau kamu memelukku dengan percaya, aku pulang." Angin lewat, membawa debu halus yang tak terlihat. Di kejauhan, sungai berantas menahan napas sesaat, seperti mengingat jembatan, kabut, dan peringatan lama, jangan memanggil nama sendiri. Mereka tidak menyebut nama, tapi mereka menyebut semua yang lebih berbahaya. Benci, curiga, sisa, dan kata-kata itu berdiri di antara mereka seperti dinding tipis yang tak hancur oleh pelukan. Retakan telah menemukan jalannya. Tidak ada darah, tidak ada teriakan. Hanya hati yang saling menggores dengan lidah. Hanya cinta yang masih tampak, biasa, dari luar, sementara di dalamnya, sesuatu mulai patah dengan suara yang tidak terdengar. Januari 2025, udara Kediri seperti menyimpan gulungan badai. Langit rendah, seolah menekan genteng-genteng hingga menunduk. Di ruang tamu rumah nenek yang lama kosong, lampu bohlam menggantung sendiri,
kuningnya getir, bayang-bayangnya panjang. Radio tua di sudut ruangan lagi-lagi tersambung ke frekuensi itu, 1080. Suara serak yang entah milik siapa bergumam pelan, menyebut nama-nama kota seperti mantra yang habis ditajamkan. Rohman datang lebih dulu. Tangannya dingin, pikirannya berputar seperti kipas yang rusak, berisik, tetapi tidak menyejukkan. Hasanah menyusul beberapa menit kemudian, payung lipat masih basah, napasnya tertahan. Kita ngomong baik-baik, kata Hasanah, menutup pintu perlahan. Aku nggak mau teriak-teriak lagi. Rohman mengangguk, tetapi rahangnya mengeras. Baik-baik, ulangnya, seolah kata itu harus dikunci dulu sebelum dikeluarkan. Mereka duduk saling berhadapan. Di antara mereka, meja kayu dengan goresan lama. Goresan itu seperti peta yang menunjuk ke tempat-tempat yang tidak ingin diingat. Hening pertama panjang. Hening kedua lebih panjang lagi. Radio mendesis, lalu senyap. Aku minta kamu berhenti menuduh. Hasanah membuka percakapan. Kita bisa sembuh kalau kamu mau percaya. Percaya sama yang mana? Rohman menatap mata Hasanah tanpa berkedip. Senyum itu. Pesan yang kamu hapus? Pulang larut dengan alasan yang selalu sama. Hasanah menahan napas. Aku sudah jelaskan. Ibu sakit. Aku. Jangan ulang, potong Rohman lirih, tapi tajam. Aku hafal semua versinya. Hasanah diam sebentar, lalu berkata pelan, jujur, dan telanjang dari segala basa-basi. Rohman, rasa curigamu lebih keras dari suaraku. Aku capek bicara kalau pada akhirnya kamu hanya mau mendengar gema dari kepalamu sendiri. Kalimat itu seperti bel kecil yang dipukul tepat di dada Rohman. Matanya bergetar, lalu kembali beku. Gema, ia mengulang. Jadi aku ini cuma ruang kosong. Bukan, Hasanah menahan air mata. Kamu penuh, terlalu penuh, oleh ketakutan yang kamu rawat sendirian. Dan ketakutan itu melukaiku. Rohman berdiri. Kursi bergeser menggores lantai, menghasilkan suara serupa cakaran. Jadi aku pelaku dan kamu korban? Begitu naskahnya. Ia mendekat satu langkah. Katakan, Han. Katakan kalimat yang waktu itu kamu lontarkan, yang tinggal di kepalaku seperti paku. Kalau keingat anakmu yang nomor 2 itu bikin tidak mood. Katakan lagi. Biar aku ingat rasanya. Hasanah memejam. Menyesal karena kalimat itu pernah lahir dari mulutnya. Aku salah, bisiknya. Aku minta maaf. Tapi. Tidak ada, tapi. Rohman mendesis. Kamu merendahkanku. Kamu memukul tempat paling rapuh yang kupunya. Kamu menertawakan luka yang tidak kamu lihat. Tidak. Hasanah menggeleng cepat, panik merambat ke suaranya. Aku tidak menertawakan. Aku sedang marah. Aku ceroboh. Tolong dengarkan. Terlambat. Rohman mengangkat kedua tangannya, bukan untuk memeluk, melainkan menahan jarak yang seolah menyempit dengan sendirinya. Kata-kata itu seperti benda tajam. Han. Sekali keluar, tak bisa ditarik masuk tanpa meninggalkan sobek. Hening ketiga jatuh. Di luar, angin menabrak daun-daun kering. Di dalam, jam dinding memukul detik seperti palu hakim. Hasanah melangkah maju setengah tapak, mata basah, bibir bergetar. Kalau kamu ingin marah, marahlah padaku. Tapi jangan sakiti. Jangan bawa aku ke tempat di kepalamu yang gelap itu. Tempat gelap. Rohman tertawa pendek, serak. Kamu yang menyalakan lampunya. Momen itu pecah tanpa bunyi. Rohman, yang dadanya seperti ruangan penuh bara, terseret oleh sesuatu yang lebih cepat daripada pikirannya. Kedua tangannya, yang dulu memegang payung Hasanah, menuntunnya menyeberangi gang becek, memperbaiki radio, kini bergerak ke arah yang lain. Ia mendekap leher yang seharusnya dijaga, bukan karena ingin, tapi karena amarah menemukan jalan lebih dulu daripada akal. Men, Hasanah memanggilnya. Nama itu pecah di udara, ringan seperti abu. Tangannya berusaha melepaskan, mencari celah untuk bernapas. Mata mereka bertemu. Di mata Rohman ada badai yang kehilangan peta, di mata Hasanah ada takut yang tetap mencoba bicara. Roh, lepas, tolong. Rohman membeku sekejap yang mahal, lalu bara itu menyala lagi, lebih pekat, disulut oleh ingatan-ingatan yang tidak adil, cemburu lama, kata-kata yang tak sempat dipeluk, malam-malam yang menua di bawah beringin.
Tekanan di tangannya bertambah, meski nurani berteriak dari tempat yang jauh. Radio 1080 kembali menyusup, berdesis pelan, seperti seseorang yang menutup doa di tengah-tengah ayat. Hasanah meronta, kursi tergeser, meja bergetar, gelas di atasnya miring. Tidak ada teriakan panjang, hanya bunyi-bunyi kecil yang menyayat, napas yang kehilangan irama, kuku menggapai udara, kata, maaf, yang berulang-ulang namun tak sempat selesai. Air mata jatuh, bukan karena sakit semata, tapi karena sedih. Sedih melihat orang yang dicintai berubah menjadi pintu yang tak lagi mengenal kunci. Men, aku, pulang, Hasanah berbisik, kalimat terakhir yang dikirimkan ke telinga yang sibuk dengan suara lain. Bibirnya bergetar membentuk kata yang tak selesai, seolah masih ingin menata masa depan yang baru saja hancur. Lalu sunyi. Bukan sunyi yang biasa, ini sunyi yang mematikan nyala, satu persatu. Tekanan di tangan Rohman melemah, berubah jadi gemetar. Ia mundur setengah langkah, seakan baru sadar tubuhnya sendiri. Wajahnya pucat. Di ruangan itu, semua benda tiba-tiba terasa terlalu jelas. Kain tirai yang kusut, retakan kecil di dinding, jam dinding yang tetap berjalan, kejam dalam ketidakpeduliannya. Han! Rohman memanggil, pelan, tak percaya pada suaranya sendiri. Hasanah! Tidak ada jawaban. Yang ada hanya desis dari radio yang kembali menangkap frekuensi anehnya, menyebut kota-kota dengan nada dingin, Kediri, Tulungagung, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, seakan masa depan sedang dipanggil tanpa izin. Rohman berlutut, memeluk dunia yang baru saja dipecahkannya dengan tangan sendiri. Bibirnya komat kamit, doa yang tidak hafal, penyesalan yang terlambat. Ia menatap pintu, seolah berharap ada seseorang yang masuk membawa cara membalikan waktu. Tidak ada. Yang ada hanya bayangannya sendiri, memanjang di lantai, tampak seperti orang lain yang berdiri di sana, diam, menghakimi. Di luar, sungai berantas kembali menahan napas. Beringin tua di ujung gang seakan merunduk sedikit, tetapi tidak ada yang melihat. Di rumah kosong itu, Rohman merasakan untuk pertama kalinya apa itu jurang yang tidak punya dasar, jatuh tanpa akhir, tanpa pegangan, tanpa cahaya. Ketika akhirnya ia berdiri, malam telah berubah. Bukan karena jam dinding, tetapi karena sesuatu di dalam dirinya telah bergeser ke tempat yang tak bisa kembali. Ia menatap kedua tangannya, seperti menatap barang milik orang lain. Lalu, dengan langkah ragu yang akan menghantuinya seumur hidup, ia mencari cara untuk menghapus yang tak mungkin dihapus, menyusun kebohongan dari serpi-serpi panik, menyusun rencana dari ketakutan yang berdenyut. Radio 1080 berhenti bersuara, seolah sudah selesai membaca naskah bab ini. Yang tersisa hanya dengung tipis, dengung yang akan mengikuti Rohman kemanapun ia melangkah, mengiringinya menuju malam-malam berikutnya, tempat kata kop, mi, rah mulai membentuk diri, huruf demi huruf, seperti takdir yang menunggu untuk disebut dengan lantang. Malam mengunci rumah kosong itu dari luar. Di dalam, udara pekat seperti tar, lampu kuning menggigil sendirian. Rohman berdiri di ambang pintu, napasnya pendek-pendek, mengandalkan akal yang sudah compang-camping. Kata, maaf, berputar di kepalanya seperti kipas rusak, bising, tak menyejukkan apapun. Ia menatap kamar kecil di ujung lorong, tempat neneknya dulu menyimpan koper-koper lama. Tangan Rohman menyapu debu, menemukan satu yang warnanya paling menyala di kegelapan, merah, mengilap samar, seolah benda itu punya nadi sendiri. Koper merah berdiri tegak seperti saksi yang siap diambil sumpahnya. Rohman membukanya. Engsel mengerang pelan. Ruangan serasa menyusut. Aku cuma butuh diam, bisiknya pada benda-benda tak bernyawa, seakan diam bisa menambal retak yang sudah terlanjur lebar. Radio 1080, entah kenapa, kembali mendesis dari ruang tamu, bukan kata-kata, hanya dengung panjang yang terdengar seperti garis lurus di monitor jantung. Pikirannya pecah, ketakutan, penyesalan, panik, semuanya menubruk dalam satu arah yang salah. Ia menutup mata, meneguk ludah yang pahit, dan melakukan hal yang kelak tak akan pernah bisa ia ceritakan tanpa terbata, tidak di depan polisi, tidak di hadapan Tuhan, bahkan tidak kepada dirinya sendiri. Tidak ada teriakan, tidak ada bunyi besar, hanya gerak mekanis yang lahir dari nalar yang terjepit. Ia memilih cara yang membuat tubuh lebih kecil dari kenyataan, bukan karena keberanian, melainkan karena putus asa mencari jalan keluar dari kebuntuan. Setiap langkah terasa seperti menambah beban pada lantai tua yang retak.
Setiap helaan napas terdengar lebih keras dari jam dinding. Rohman bekerja dengan tangan yang gemetar, menolak menatap lebih lama daripada yang diperlukan. Di sela-sela jeda, ia hampir muntah oleh rasa bersalah yang menanjak sampai ke tenggorokan, lalu menelan kembali, pahit, getir, menampar langit-langit mulut seperti penghukuman kecil yang sia-sia. Koper merah itu menganga, menunggu. Rohman menata, diam, ke dalamnya, bagian demi bagian dari sebuah cerita yang baru saja ia patahkan. Ia tidak berdoa, kata-kata doanya pecah sebelum mencapai bibir. Ia hanya berbisik di antara giginya, sebentar saja. Habis ini selesai. Habis ini selesai. Kalimat yang menipu, kalimat yang menambah jarak antara dirinya dan manusia yang dulu ia kenal di cermin. Saat resleting ditarik, bunyinya panjang dan dingin, SRRRKKK, seperti garis lurus yang menutup bab tanpa izin penulisnya. Koper merah kini penuh rahasia. Rohman memegang gagangnya, terasa panas, seolah benda itu baru keluar dari perut api. Ia sempat mundur selangkah, menatapnya, lalu menatap kedua telapak tangannya sendiri. Telapak yang dulu memegang jemari hasanah di bawah beringin, sekarang bergetar memegang kebisuan yang akan mengubah segalanya. Ia menutup lampu kamar. Gelap menelan bentuk. Di lorong, ia menarik koper itu pelan. Roda-rodanya berderit kecil, mencatat jejak yang kelak tak akan bisa dihapus oleh air, sabun, atau doa. Di ruang tamu, radio berbunyi lagi, kali ini lebih jelas, seperti seseorang yang membaca daftar kota dalam upacara pemakaman. Kediri, Tulungagung, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek. Nama-nama itu memantul di dinding, di ubun-ubun, di dada, menjadi rute yang belum ditempuh tapi sudah ditakdirkan. Rohman berhenti di depan pintu. Di luar, angin menggesek atap seng, langit menutup rapat-rapat bintang. Ia menarik napas sepanjang yang ia bisa, lalu mendorong daun pintu. Malam menyambutnya dengan punggung dingin. Koper merah menggelinding di jalan tanah, melewati bayang-bayang beringin yang merunduk seperti pendengar yang tak diundang. Ia sempat menaruh koper itu di rumah kosong nenek, ruang belakang yang lantainya lembab, jendelanya setengah beku oleh sarang laba-laba. Kunci berputar lirih, menyekap rahasia di dalam. Rohman bersandar pada dinding, menutup mata. Di belakang kelopak, wajah Hasanah muncul tanpa suara, bukan untuk menuduh, melainkan untuk mengingatkan bahwa cinta dan takut bisa memahat manusia menjadi sesuatu yang tak mereka kenali. Pikirannya mencari-cari cara, membersihkan dunia dari perbuatannya, menebar jejak, memecah arah, membagi sunyi ke beberapa kota agar tak ada yang bisa mengumpulkan keping-kepingnya kembali. Bukan kecerdikan, itu panik yang menyamar jadi strategi. Ia menulis peta di kepalanya dengan tangan gemetar. Ngawi, Ponorogo, Trenggalek. 3 nama yang sebentar lagi menjadi batu di sepatu setiap langkahnya. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke koper merah itu. Entah kenapa, ia merasa koper itu menatap balik, tanpa mata, tanpa mulut, tapi dengan keheningan yang menilai. Saksi bisu yang akan duduk di kursi persidangan kelak, tidak berbicara, namun mengoyak lebih dari 1000 kata. Maaf, katanya, kali ini pelan, jujur, terlambat. Kata itu jatuh, tidak memantul. Rohman mengangkat koper, merasakan berat yang bukan hanya berat benda. Di luar, Brantas kembali menahan napas. Di dalam dada Rohman, sesuatu rubuh tanpa suara. Malam membuka jalan, dan ia melangkah, mengira sedang menutup masalah, padahal baru membuka pintu terdalam dari sebuah neraka yang akan memakan sisa-sisa hidupnya. Pagi datang tapi tak membawa terang. Awan menggantung rendah di atas rumah kosong milik neneknya, membuat halaman tampak seperti halaman buku doa yang lupa ditutup semalam. Di ruang belakang, koper merah itu diam, tapi diamnya seperti seseorang yang bernapas perlahan. Rohman berdiri setengah masuk, setengah keluar, kaki kanan di lantai lembab, kaki kiri di ambang pintu. Ia ragu, bukan ragu pada rencana, melainkan pada sisa dirinya yang masih ingin menjadi manusia. Ia menutup pintu, kunci berputar. Dalam gelap setengah matang, bau kayu tua dan debu bertengkar dengan bau yang tidak boleh diberi nama. Rohman memalingkan wajah, menelan getir, dan berbisik pada udara, sebentar lagi. Kata-katanya patah di dinding, jatuh tanpa gema. Di meja dapur, ia menggambar peta buta di atas kertas bungkus, garis dari Kediri yang bercabang ke 3 arah, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek. Bukan kecerdikan, ini panik yang menyamar jadi strategi.
Ia ingin membagi ketakutannya ke 3 kota, seolah rasa salah bisa dipotong dan ditebar seperti bayang-bayang. Radio 1080 di ruang depan kembali hidup sendiri, dengung panjang, lalu suara serak yang menyebut nama-nama itu seperti upacara. Ngawi, Ponorogo, Trenggalek. Rohman mematikan radio, tetapi suara itu tetap tertinggal di kepala, berjalan pelan seperti barisan panjang di pemakaman. Ngawi menyambut dengan jalan yang panjang dan sunyi. Di kiri, sawah seperti cermin keruh. Di kanan, rumpun bambu saling berbisik. Rohman berhenti di tempat yang jauh dari rumah-rumah. Hanya ada poster pudar di tiang listrik dan suara belalang. Ia turun, membuka bagasi perlahan. Angin lewat membawa pasir halus yang menampar pipi. Ia bekerja cepat, tanpa menatap terlalu lama, tanpa memberi nama pada apapun. Ia menurunkan beban ke tempat yang dipilihnya, menutup jejak dengan segala yang bisa ia capai. Tanah, daun, air, doa yang setengah hati. Ketika selesai, ia mundur 2 langkah dan menunduk, seperti orang yang terlambat salat. Bibirnya bergerak tanpa suara. Hanya dadanya yang bicara, "Ampuni aku." Tapi langit di atas Ngawi tidak menjawab. Awan hanya bergerak sedikit, seolah malas. Di kaca spion, ia melihat dirinya sendiri. Mata merah, tangan gemetar ringan. Sesaat, ia nyaris berhenti di warung pinggir jalan untuk menenangkan diri. Tapi pikirannya seperti kuda yang lepas. Lari, lari, lari. Ia menginjak gas, meninggalkan Ngawi seperti meninggalkan mimpi buruk yang belum selesai. Ponorogo menunggu seperti panggung tua. Di ujung hutan kecil, angin membawa suara gamelan dari desa, mungkin latihan reog, mungkin hanya radio tetangga. Malam turun lebih cepat dari yang seharusnya. Rohman menepi di jalan setapak, lampu mobil dipadamkan. Gelap memeluknya erat. Ia mengangkat koper, merasakan berat yang berganti-ganti, kadang seperti batu, kadang seperti air, kadang seperti orang yang duduk bersila di dadanya. Di tempat yang ia pilih, tanah lebih keras. Ia harus berkeringat untuk menyimpan sisa-sisa yang tak boleh ditemukan. Setiap gerakan adalah pertarungan kecil dengan dirinya sendiri. Bagian yang ingin lari, bagian yang ingin mengaku, bagian yang ingin menghilang. 3 bagian itu menariknya ke 3 arah, tapi kakinya tetap menapak di tanah yang dingin. Ketika usai, ia bersandar pada batang pohon. Daun jati jatuh 1, 2, 3, pelan, teratur, seperti hitungan mundur. Di kejauhan, gong berbunyi tunggal. Rohman menutup mata. Di belakang kelopak, wajah Hasanah muncul lagi, bukan menuduh, bukan marah, hanya memandang dengan sedih yang tak habis-habis. "Aku pulang." Suara itu seperti serbuk, ringan, membuat mata perih. "Kenapa kau malah mengantarku ke tempat yang jauh?" Rohman membuka mata, menatap langit yang gelap. Tidak ada jawaban, kecuali bunyi serangga yang tak peduli pada duka manusia. Trenggalek adalah garis terakhir di peta yang ia gambar. Jalan berkelok, bukit memeluk dari 2 sisi. Di bawah jembatan kecil, air mengalir, bening dan cuek. Rohman berhenti, mematikan mesin, dan duduk lama tanpa bergerak, telapak tangan menutupi wajah. Di titik ini, kata "menyerah" datang lebih keras daripada "lanjut". Ia ingin mengaku pada siapapun, pada polisi, pada orang pertama yang lewat, pada sungai. Tapi ketakutan menamparnya, mengingatkan semua yang akan ia hilangkan, kebebasan, nama, sisa keluarga. Ia berdiri dalam badai yang ia ciptakan sendiri, menatap 2 pintu yang sama-sama gelap. Lalu, seperti bab sebelumnya, ia memilih pintu yang lebih sunyi, menyelesaikan rencana yang seharusnya tak pernah lahir. Ia turun ke bawah jembatan, menjaga langkah agar tidak membuat suara berlebihan. Air menyentuh ujung sepatunya, dingin seperti peringatan. Ia menunduk, menata, diam, untuk yang terakhir kalinya. Dalam hatinya, ada sesuatu yang patah lagi, kali ini lebih dalam, lebih final. Selesai, ia cuci tangan terlalu lama, seolah air bisa menghapus garis-garis yang terlanjur terukir di dalam kulit. Saat ia naik ke mobil, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal, hanya isi 1 kalimat pendek, "Kamu di mana?" Rohman mematung. Jari-jarinya dingin. Ia mematikan ponsel, menyalakan mesin, dan pergi, meninggalkan Trenggalek dengan dada yang kosong tapi berat. Di Kediri, kabar hilangnya Hasanah mulai berdenyut di warung kopi dan grup keluarga. Ibu-ibu di pasar bertanya lirih. Para bapak mengernyit sambil merokok.
Di pos ronda, kentongan dipukul 2 kali lebih lambat dari biasanya. Tok, tok, seperti sedang berduka atas sesuatu yang belum jelas. Beringin tua di ujung gang tidak berkata apa-apa, tapi bangku semen di bawahnya terasa dingin bahkan pada siang hari. Polisi mulai mengumpulkan potongan kabar, menemukan serpi-serpi yang terserak di kota-kota itu. Tidak ada yang lengkap, tidak ada yang utuh, tetapi polanya mulai kelihatan. Pola yang membuat orang menelan ludah sebelum menyebutnya. Rute yang sengaja dibuat berliku, jejak yang sengaja dipecah, kebisuan yang disusun. Koper merah menjadi bisik-bisik yang beredar. Ada yang melihatnya di bagasi, ada yang mendengar roda kecilnya di lantai rumah kosong, ada yang mengaku mencium bau yang tidak dimengerti lewat pagar. Tak ada yang pasti, namun semuanya mengarah pada satu warna yang menghantui. Rohman pulang ke rumah nenek menjelang subuh. Ia duduk di lantai ruang tamu, punggung menempel dinding, tangan menutup wajah, bahu turun naik. Radio 1080 menyala lagi, seakan tahu kapan harus masuk. Suara serak itu tidak lagi membaca daftar kota, melainkan mengulang satu kata, saksi, saksi, saksi. Rohman menoleh pada koper merah yang kini kosong, tertutup rapat di sudut ruangan. Ia merasa koper itu tetap lebih berat daripada sebelumnya, berat oleh diam, berat oleh cerita yang tidak akan selesai di mulutnya, melainkan di ruang sidang, di halaman media, di doa-doa orang yang patah. Di luar, sungai berantas mengalir seperti biasa, tapi di telinga Rohman, bunyinya berubah, seperti ada sesuatu yang diseret pelan di dasar air, bukan tubuh, melainkan nama. Nama yang akan memanggilnya, dari Ngawi, dari Ponorogo, dari Trenggalek, kembali ke Kediri, kembali ke Beringin Tua, kembali ke jembatan dan kabut. Kesadisan tidak selalu berisik. Kadang ia berjalan pelan, rapi, dengan rute yang dihafal. Kadang ia tidak menumpahkan apa-apa, hanya meninggalkan ruang-ruang kosong yang menggigit. Dan dari ruang kosong itu, lahirlah pola. Pola yang membuat penyidik menandai peta dengan pena merah. Pola yang membuat ibu-ibu menutup mulut ketika melintas di depan rumah nenek. Pola yang membuat setiap koper merah di pasar tampak seperti mata yang tak berkedip. Rohman mengangkat wajah. Mata bengkak, napas seret. Ia tahu jalannya sudah melewati batas yang tidak bisa diputar. Tapi otaknya terus bernegosiasi. Bertahan, sembunyi, cari celah. Di sudut ruangan, koper merah menunggu tanpa menuntut. Saksi bisu, ya. Tapi kesaksiannya lebih lantang daripada teriakan. Dan suatu hari kelak, ketika pintu diketuk keras dan nama-nama kota itu dibacakan seperti pasal-pasal, koper merah akan tetap diam. Diam yang menelanjangi, diam yang menegakkan vonis, diam yang membuat Kediri gemetar hingga doa paling pendek pun terdengar seperti tangis. Pagi itu, suara kentongan di pos ronda terdengar lebih cepat dari biasanya. Tek 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 tek, seperti jantung kampung yang tiba-tiba dikejar sesuatu. Ibu Hasanah datang ke polsek dengan mata merah dan tangan gemetar, menenteng map berisi fotokopi KTP, ijazah, dan foto Hasanah yang senyumnya seperti lampu yang tak lagi bisa dinyalakan. Kalimat pertama yang keluar darinya pendek dan mematah, "Anak saya hilang." Petugas mencatat nama, alamat, ciri-ciri, pakaian terakhir, rute terakhir, siapa yang terakhir bersama. Di kolom itu, pena berhenti sesaat, lalu menulis 3 huruf yang berat, ROH, dan polisi saling berpandangan tanpa kata. Penyelidikan bergerak seperti air mencari celah. Status di ponsel, riwayat panggilan, kamera CCTV warung depan gang, tetangga yang melihat, pedagang yang mendengar. Satu persatu serpih cerita dikumpulkan. Nama Rohman berulang seperti referen lagu muram, tidak bernada tinggi, tetapi cukup jelas untuk diikuti. Di rumah nenek yang lama kosong, petugas datang tanpa sirene. Pagar berkarat digeser, udara dingin menyelinap ke sela-sela kemeja. Ruang depan berdebu rapi, seolah tidak ditinggali siapa-siapa, tapi bekas pijakan menyebut cerita lain. Ada yang keluar masuk, ada yang menaruh sesuatu lalu menarik napas terlalu panjang sebelum pergi. Di pojok ruang belakang, seorang penyidik berhenti. Lampu senter terpaku pada satu benda, koper. Merah menyala, mencolok di mata yang terbiasa melihat abu-abu. "Jangan sentuh," kata komandan tim, suaranya rendah. Garis kuning dipasang, kamera berbunyi klik, sarung tangan lateks terdengar berdesis ketika dikenakan. Di resleting koper, ada debu yang tersapu halus, menyeratkan baru saja ditutup. Tidak kemarin, tidak lusa, tapi cukup baru untuk membuat tengkuk siapapun terasa dingin. Selembar serat kain tersangkut di ujung resleting, terlalu tipis untuk terlihat oleh mata yang tergesa, cukup tebal untuk menyimpan jawaban. Sementara itu,
Kabar dari daerah lain berdentang satu persatu, seperti lonceng yang disahut lonceng. Ngawi, laporan warga yang mencium bau asing di tepi areal kosong, menemukan sesuatu yang tak bisa mereka namai, memanggil polisi dengan suara yang menurun setengah oktav. Ponorogo, temuan di hutan pinggir kampung, membuat latihan reok malam itu bubar lebih cepat. Trenggalek, bawah jembatan kecil yang biasanya jadi tempat anak-anak memancing, kini dipasangi garis polisi. Airnya mengalir membawa gumam yang membuat orang menunduk. Para penyidik menggambar peta di papan tulis. Garis dari Kediri bercabang ke 3 kota, membentuk pola yang tidak kebetulan. Di samping peta, foto-foto TKP ditempel, bukan foto yang menampilkan kengerian, melainkan tanda-tanda kecil yang jujur, bekas roda kecil di lantai rumah kosong, potongan serat kain, jejak sol sepatu dengan pola setengah pudar, nota pembelian bensin dari SPBU yang tanggalnya mengunci malam tertentu. Potongan-potongan yang tampak sepele, namun jika disusun, ia menjadi kalimat yang tidak bisa dibantah. Cari saksi yang melihat koper merah, ujar komandan, menunjuk lingkaran pada papan. Merahnya mencolok. Orang ingat warna. Dan benar, warna itulah yang memancing ingatan. Penjual gorengan di perempatan mengaku pernah melihat seorang lelaki lewat cepat menjelang subuh dengan koper merah di bagasi motor. Rodanya bunyi cuit-cuit, "Pak." Penjaga gudang tua di ujung kampung bilang pernah mendengar sesuatu diseret di lantai malam-malam. Suaranya halus, tapi memanjang. Seorang pengemudi yang melintas di Trenggalek mengingat sosok lelaki berhenti di jembatan. Lama, seperti menimbang. Turun, tidak, turun, tidak. Nama Rohman semakin pekat di kertas-kertas itu. Penyidik mendatangi rumahnya di Tulungagung. Mereka menemukan kamar yang rapi berlebihan, jam dinding yang mati, dan rak kecil berisi radio tua dengan frekuensi yang disetel pada angka yang menakutkan karena kebetulan, 1080. "Anda suka dengar saluran ini?" tanya penyidik perlahan. Rohman menelan ludah. "Kadang," jawabnya. Tangannya di pangkuan, saling menggenggam terlalu kuat. Barang-barang diperiksa. Telepon genggam diambil. Jejak lokasi diminta, pesan-pesan diurai. Ada jeda yang tidak masuk akal pada malam tertentu. Jam-jam ketika ponsel tidur, tetapi motor bekerja. Ada transaksi e-tol yang tercatat di gerbang tol yang seharusnya tidak ia lewati. Ada noda di pegangan bagasi yang tidak tuntas dibersihkan. Tidak perlu detail untuk tahu itu bukan noda yang biasa. Di ruang interogasi yang dinginnya berlapis, penyidik meletakkan foto-foto tanpa kengerian, hanya tanda-tanda, koper, resleting, serat kain, peta 3 kota. "Kami tidak butuh pengakuan yang panjang," kata penyidik, tenang. "Kami butuh kejujuran tentang malam itu." Rohman menatap meja, lalu menatap cermin satu arah. Di balik cermin, ibunya duduk di kursi lain, menunduk, kedua tangannya saling menggenggam doa yang patah. Rohman menutup mata. Di Kediri, Ibu Hasanah berdiri memandangi halaman polsek. Di bibirnya ada doa yang sederhana, tidak meminta keajaiban, hanya meminta kebenaran. "Yang hilang, kembalikanlah sebagai jawaban," katanya pelan. Seorang polisi muda menawari kursi. Ia menolak, memilih berdiri. "Kalau saya duduk, saya takut kaki saya lupa cara menyangga." Koper merah, yang kini menjadi bukti kunci, dibawa ke laboratorium forensik. Ia tidak berbicara, tapi di resletingnya, di roda kecilnya, di gagangnya, terdapat cerita yang tak bisa ditutup lagi. Sidik jari tak sempurna, tapi cukup. Serat kain tak lengkap, tapi serasi dengan baju terakhir yang dikenakan Hasanah. Jejak gores di lantai rumah nenek cocok dengan arah roda koper. Semua itu membentuk huruf-huruf yang mengejas satu nama yang sama. Di papan tulis, penyidik menulis 3 kata. Pola, pelaku, motif. Pola sudah ada. Rute bercabang, waktu subuh. Rumah kosong sebagai pusat. Pelaku mengerucut. Jejak yang terlalu sering bertemu nama yang sama. Motif. Mereka berhenti di kata itu. Cemburu? Luka lama? Kalimat yang diucapkan saat marah? Di berkas, motif terdengar sederhana. Di hati manusia, motif adalah labirin. Namun hukum bekerja pada yang bisa dibuktikan. Sisanya akan diadili oleh doa para ibu dan ketukan kentongan tengah malam. Ketika surat penahanan keluar, hujan turun pendek di Kediri, seperti air yang dituang dari mangkuk kecil. Orang-orang bernaung di peran toko, membicarakan koper merah yang tiba-tiba terasa ada di mana-mana, di pasar, di stasiun, di iklan brosur, padahal hanya ada satu yang benar-benar memegang kesaksian. Di beranda rumah, beringin tua menunduk sedikit,
Bangku semen di bawahnya tetap dingin, menampung diam yang tak punya tempat di dalam rumah. Kasus ini akan panjang, kata komandan kepada timnya. Tapi kunci sudah di tangan. Ia menoleh ke koper merah di meja bukti. Benda itu tetap tak bernyawa, namun semua orang di ruangan merasakan satu hal yang sama, diamnya menelanjangi. Di luar, sungai berantas mengalir tanpa komentar. Di dalam kantor polisi, pena-pena bergerak, mengetik nama, menulis waktu, menandai lokasi. Kebenaran tidak datang sebagai kilat, ia datang sebagai tetes-tetes yang sabar, mengikis kebohongan, menumbuhkan kepastian. Dan dari semua benda yang dilibatkan manusia malam itu, justru koper merah, saksi paling bisu, yang akhirnya membuka pintu. Hujan turun pelan di halaman Polres, seperti seseorang yang menabur air mata dengan sengaja. Di ruang rapat yang lampunya putih dan dingin, papan tulis penuh garis merah yang menghubungkan titik-titik kecil. Tanggal, kota, nama, dan satu kata yang disorot 3 kali, koper merah. Para penyidik berkumpul, mata mereka kelelahan, tapi fokusnya seperti jarum yang tak pernah jatuh. Ini bukan satu kali, ujar komandan, suaranya rendah namun memaku. Jejak pola yang sama muncul di berkas-berkas lama. Satu persatu map dibuka. Bukan berkas besar, hanya laporan orang hilang yang menguning, foto-foto paspor yang senyumnya seperti lampu jauh, berpulang pada gelap, A, R, D, S, M, L. 6 wanita dari tahun-tahun berbeda, dari ganggang yang mirip, dari sunyi yang sama. Dahulu, masing-masing lenyap seperti hujan yang tiba-tiba berhenti. Kini, keenam nama itu saling menyapa di papan yang sama, seolah selama ini mereka tidak pergi, hanya menunggu dipanggil kembali. Di pojok ruangan, seorang penyidik muda mengangkat tangannya. Semua korban punya lingkaran perkenalan yang, entah langsung atau sekali lewat, bersentuhan dengan Rohman. Ia menunjuk garis-garis tipis yang menggandeng nama itu ke 6 perempuan yang hilang. Tak selalu dekat, kadang hanya sekejap, bertemu di kios fotokopi, di musala, di ruang tunggu klinik. Tapi jejaknya ada. Yang membuat semua orang menahan napas bukan garisnya, melainkan warnanya, merah, sama seperti koper itu. Dalam sunyi singkat yang menekan, suara AC seperti desis radio 1080 yang menyelinap entah dari mana, mengulang-ulang kata yang tak disukai siapapun. Ulang, ulang, ulang. Di luar gedung, kampung berbisik. Kabar bergerak seperti asap, tak terlihat, tapi menempel di baju siapa saja yang melintas. Katanya, koper itu bukan sekali, ujar penjual lotek sambil menutup gerobak. Katanya, sudah dipakai sejak dulu, hanya kita tidak sadar. Di pos ronda, kentongan dipukul pelan, tok, tok, mengisi celah-celah malam dengan pengingat bahwa takut kadang berjalan tanpa sepatu. Seorang bapak tua menggeleng sambil menatap jalan yang sepi. Kalau benar itu koper yang sama, berarti ada tangan yang terbiasa mengangkatnya, katanya lirih. Berat yang lama-lama jadi ringan. Itu yang paling menakutkan. Interogasi berikutnya tidak mencari pengakuan, ia mencari cermin. Penyidik menaruh 6 foto di meja, bukan untuk memaksa, melainkan untuk mengembalikan wajah-wajah yang hilang pada dunia yang semestinya menolak lupa. Rohman menunduk, jemarinya saling mengunci, seolah takut berkhianat pada tubuhnya sendiri. Kenal? Tanya penyidik. Rohman menarik napas, menatap 2 foto, menggeleng pada 4, lalu menutup mata. Pernah lihat, katanya pelan. Di tempat berbeda. Lalu hilang dari ingatan. Seperti mimpi yang patah. Seperti koper yang berpindah tempat. Penyidik tidak mengangkat suara. Rohman diam. Dalam diam itu, sesuatu bergerak di balik tatapannya. Bukan amarah, melainkan obsesi yang telah lama ia peluk seperti selimut di musim yang salah. Ia tidak menjawab, tetapi ruangan sudah mendengar. Di laboratorium forensik, koper merah kembali menjadi pusat semesta. Di gagang plastiknya, butiran tipis menempel, sebagian berasal dari rumah nenek, sebagian dari jalanan berdebu, sebagian lagi, terlalu tua untuk dibaca dengan mata telanjang. Mikroskop menangkap sisa-sisa serat yang tidak identik, namun serasi. Roda kecilnya menghadirkan pola gores yang seolah menceritakan jarak yang dilalui berkali-kali, berbeda arah, tetapi oleh langkah yang sama. Dia berlatih, gumam ahli forensik tanpa sadar. Bukan hanya melakukan. Ada latihan di sini, cara memegang, cara menarik, cara berhenti, cara menaruh. Kata, berlatih, membuat udara di ruangan menciut.
Latihan berarti pengulangan. Pengulangan berarti kebiasaan. Dan kebiasaan, jika dibiarkan di tempat gelap kepala manusia, bisa berubah menjadi ritual yang menuntut korban. Motif mulai dibahas bukan sebagai satu kata, melainkan sebagai taman berduri, cemburu yang lama dirawat, harga diri yang rapuh, perasaan dipermalukan, kalimat yang menyasar tepat di luka paling tua. Dari saksi-saksi lama, muncul potongan cerita yang saat itu dianggap sepele, tatapan yang terlalu lama pada perempuan tertentu, komentar sinis yang disusul diam berminggu-minggu, kebiasaan Rohman menghindar dari cermin besar. Seorang kenalan lama menceritakan sesuatu yang menggantung. Dia pernah bilang, kalau cinta tidak menenangkan, biar takut yang menenangkan. Kalimat itu dicatat penyidik. Tak ada darah di sana, tapi ada niat yang dingin. Di papan tulis, kata obsesi akhirnya ditulis. Bukan untuk meromantisasi jahat, melainkan untuk menamai lubang yang selama ini dibiarkan tak bertutup. Obsesinya bukan pada cinta, melainkan pada kendali, keinginan membungkam suara yang dianggap menghina, memotong jarak antara diri dan rasa malu, menutup mulut dunia dengan cara paling sunyi. Dan di antara semua benda di bumi, ia memilih koper, benda yang diciptakan untuk memindahkan hidup dari satu tempat ke tempat lain, sebagai altar kecil bagi balas dendam yang ia peluk. Kabar ini memukul kampung seperti ombak yang datang gelap. Para ibu memanggil anaknya lebih awal. Para bapak menatap jalan lebih lama. Di depan musala, beringin tua menunduk, dan bangku semen di bawahnya tak lagi diduduki lama-lama. Setiap koper merah yang melintas, di pasar, di stasiun, mendadak seperti mata yang merekam. Anak kecil bertanya, "Bu, kalau koper bisa ngomong, dia ngomong apa?" Si ibu menatap jauh, menahan jawab yang tak mungkin. "Semoga dia tidak perlu ngomong," katanya. Di rumahnya, Ibu Rohman menyalakan radio untuk menenggelamkan bunyi pikirannya sendiri. Siaran berpindah-pindah sebelum akhirnya tersangkut di frekuensi yang pernah disebut orang, 1080. Ada suara serak membaca nama-nama kota, lalu diam panjang yang menyayat. Si ibu memutar tombol, memadamkan semuanya, menutup wajah dengan kedua telapak. Doanya pendek, kembalikan anakku pada kemanusiaannya, meski hukum mengambil tubuhnya. Malam itu, polisi menggelar konferensi pers singkat. Tidak ada sensasi, tidak ada kata-kata besar, hanya garis besar temuan, indikasi keterkaitan dengan 6 kasus lama, peneguhan bahwa koper merah bukan kebetulan, dan permintaan agar masyarakat yang pernah melihat koper serupa melapor. Mikrofon merekam suara komandan yang jernih, tanpa gemetar. Di belakangnya, peta Jawa Timur terpajang dengan 3 garis tebal, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, yang kini tak lagi tampak seperti rute, melainkan bekas cakaran di peta. Selesai konferensi, hujan reda. Udara dingin, tapi lebih jernih. Seorang penyidik muda berjalan melewati ruang barang bukti dan berhenti di depan koper merah. Ia tidak menyentuh. Ia hanya berdiri, menatap benda itu seperti menatap sumur yang menolak memantulkan wajah. "Aku dengar kalian," gumamnya, entah kepada siapa, kepada 6 foto yang menempel di papan, kepada Hasanah, kepada semua yang tak sempat pulang. "Kami dengar." Di kejauhan, sungai berantas mengalir, tidak lebih deras, tidak lebih pelan. Tapi malam ini, arusnya seperti membawa satu kepastian. Rahasia boleh lama berdiri, namun ketika pintunya terbuka, diam adalah saksi yang paling lantang. Dan koper merah, yang diyakini telah mengarungi lebih dari satu cerita, perlahan kehilangan kuasanya. Sebab pada akhirnya, yang memindahkan beban bukan lagi roda-rodanya, melainkan kebenaran yang ditarik keluar, setapak demi setapak, oleh tangan-tangan yang tak sudi membiarkan gelap menjadi kebiasaan. Ruang sidang Kediri pagi itu seperti perut awan, padat, berat, dan siap menumpahkan sesuatu yang tak bisa ditahan. Kursi kayu penuh, kamera media menyala, lampu kilat menabur gelisah. Di depan, palu hakim menunggu di samping berkas setebal batu. Di samping meja jaksa, diam, dingin, terbungkus plastik bening, terdapat koper merah. Ia tidak bersuara, tapi semua mata sudah mendengarnya. Hakim membuka sidang dengan suara yang jernih. Tuduhan dibacakan tanpa teater, tapi setiap kata jatuh seperti benda keras. Pembunuhan berencana, upaya menghilangkan jejak, dan temuan-temuan yang menaut di 3 kota. Nama Hasanah disebut dengan hormat. 6 nama lain, yang sebelumnya hanya catatan orang hilang, kini dilafalkan satu-satu, memberi bentuk pada kehilangan yang selama ini tak punya serambi untuk mengetuk. Jaksa memaparkan jalannya perkara, rekaman CCTV yang memotong malam menjadi potongan waktu,
histori ponsel yang padam di jam-jam ketika motor menyala, resleting koper yang menyimpan serat kain, satu helai yang cocok dengan pakaian terakhir Hasanah, roda kecil yang meninggalkan garis di lantai rumah nenek, nota bensin, dan rute yang secara aneh saling bertaut, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek. Tidak ada gambar mengerikan, hanya tanda-tanda kecil yang, bila dirangkai, membentuk kalimat yang tak bisa dibantah. Saksi-saksi maju. Penjual gorengan bercerita tentang subuh sepagi itu, suara roda koper cuit, menembus kabut. Penjaga gudang menyebut serat halus di lantai yang membuatnya bangun dari tidur. Seorang tetangga RH, suara bergetar, mengaku mendengar radio tua menyala di frekuensi aneh 1080 pada malam-malam yang sama. Setiap kesaksian sederhana, tidak berlebihan, justru karena itu menancap. Ketika giliran ahli forensik, ruangan menahan napas. Dengan kalimat hemat, ia menjelaskan bagaimana plastik menyimpan debu, bagaimana debu mencatat waktu, bagaimana resleting bisa menyisakan luka-luka kecil pada kain yang disentuhnya. Koper ini, ujarnya, menyentuh plastik pembungkus dengan sarung tangan, bukan hanya benda. Ia adalah jalur. Dan jalur ini berulang. Pengacara pembela berbicara tentang penyesalan, tentang kegelapan emosi, tentang manusia yang bisa terpleset di malam paling buruk dalam hidupnya. Ia menyangkal tuduhan berantai, mempertanyakan korelasi yang dibaca sebagai sebab akibat. Beberapa kepala mengangguk, lebih banyak yang kaku. Hukum mencari yang dapat dibuktikan. Nurani, di bangku-bangku belakang, menangkap yang tak dikatakan. Rohman akhirnya diminta berdiri. Matanya redup. Kedua tangannya saling menggenggam terlalu erat. Suaranya pelan, seperti orang yang kehabisan kamus. Ia meminta maaf, terbata, terlambat, tak mengembalikan apapun. Ada jeda ketika ia menoleh ke arah Ibu Hasanah. Di sana, yang kembali hanya kening yang menunduk dan bibir yang tak lagi punya kata. Di sudut, Ibu Rohman menahan isak, menutup mulut dengan kerudungnya. Dua ibu, dua jurang, satu palu. Hakim menarik napas panjang. Uraian pertimbangan dibacakan, alat bukti, saksi, rangkaian peristiwa, dan pola yang tak bisa diabaikan. Suaranya tidak meninggi, justru karena itu mengguncang. Menimbang seluruh fakta persidangan, menjatuhkan putusan, pidana penjara seumur hidup. Palu menghantam meja. Sekali, dua kali, tiga kali. Bunyi kayu memantul ke langit-langit, jatuh ke lantai, mengalir ke koridor, menyeberang ke halaman, lalu menyebar ke kota melalui layar-layar kecil di genggaman orang-orang. Kediri menghela napas, lega dan perih sekaligus. Di luar gedung, wartawan membacakan fakta-fakta yang membuat publik gemetar. Rute 3 kota, detail kecil di roda koper, radio yang tersangkut di frekuensi ganjil, jam-jam ponsel yang sengaja dimatikan, kesaksian yang tak saling kenal tapi saling menguatkan. Orang-orang berhenti di depan toko elektronik yang menayangkan berita, menatap koper merah yang difilmkan lebih lama daripada wajah siapapun. Ada anak kecil menunjuk layar dan bertanya, kenapa kopernya ditutup rapat? Ibunya menjawab, karena ada cerita yang tidak boleh terulang. Koper merah, sejak hari itu, menjadi simbol. Di pasar, ia memancing tatap yang waspada. Di stasiun, warna itu mengingatkan orang untuk saling mengantar pulang. Di kepala banyak orang, merah bukan lagi sekadar warna, ia adalah peringatan tentang cinta yang bisa salah arah, tentang amarah yang ketika dipelihara akan tumbuh gigi, tentang pilihan yang, sekali dibuat, mengubah nama menjadi berita, rumah menjadi perkara, dan kota menjadi saksi. Menjelang sore, hujan rintik mengguyur pelataran. Ibu Hasanah berdiri di bawah atap genteng, menunggu reda yang tak kunjung. Seorang polisi muda menawarkan payung. Ia menggeleng, menatap ke depan. Doanya sangat sederhana. Biar panjang umur hukumnya, biar pendek umur dendamnya. Di bangku semen bawah beringin, angin lewat membawa bau tanah basah. Sungai berantas mengalir seperti biasa, tetapi siapapun yang melintas hari itu mengaku mendengar sesuatu di dasar alirannya. Bukan rintih, bukan raung, hanya diam yang berat, diam yang akhirnya diberi nama, tanggal, dan vonis. Di Kediri, trauma tidak selalu berteriak. Ia berjalan pelan, menempel di pagar, di genteng, di sumur-sumur tua yang memantulkan langit. Pasar pagi kembali ramai, tapi cara orang menatap koper merah di lapak barang bekas berubah, bukan sekadar menaksir harga, melainkan menimbang sejarah yang tidak ingin mereka bawa pulang. Di stasiun, petugas membantu seorang ibu menaikkan koper merah ke rak bagasi. Ibu itu mengangguk, lalu berbisik,
Warnanya cantik, ya? Namun suaranya patah di tengah, seakan kalimat itu melewati jembatan yang setengah runtuh. Para bapak di pos ronda memukul kentongan lebih lambat dari dulu. Tok, tok, jedanya panjang, seperti memberi kesempatan udara untuk berdoa di antara dua bunyi. Ibu-ibu menutup pintu sedikit lebih awal, tapi lampu ruang tamu dibiarkan menyala sampai larut, seakan terang kecil itu bisa menghalau apapun yang menyelinap dari celah malam. Anak-anak bertanya, "Bu, kenapa koper bisa bikin orang sedih?" Ibunya mengusap kepala mereka, lalu menjawab, "Karena ada cerita yang salah tempat." Di bawah beringin tua, bangku semen jarang lagi diduduki lama-lama. Orang yang lewat menunduk sedikit, bukan untuk menghormati pohon, melainkan untuk menenangkan sesuatu di dalam dada mereka sendiri. Beringin itu tetap diam, tapi diamnya terasa seperti nasihat, "Jangan sebut nama yang akan memanggil gelap." Sejak persidangan, ada semacam aturan tak tertulis di kampung, bukan larangan, melainkan ajakan, menjemput pulang orang-orang yang kita cinta dengan percaya, bukan dengan rasa takut yang diikat-ikat. Kasus ini menjadi legenda yang enggan. Bukan urban legend yang dipakai menakuti anak-anak, melainkan pembatas yang diajarkan di meja makan. Kalau marah, berhentilah sebelum kalimatmu melukai yang tak bisa kamu obati. Nama-nama kota, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, tak lagi sekadar arah. Ia menjadi garis yang ditarik orang tua di peta, sambil berkata, "Jangan berjalan sejauh kepalamu, tinggallah di dekat hatimu." Wartawan datang dan pergi. Judul besar mengecil, tapi bekasnya tetap. Di sekolah-sekolah, guru BK mulai bicara tentang cemburu yang sehat dan cemburu yang mengurung. Di musala, khatib menutup khutbah dengan satu kalimat yang membuat orang terdiam. "Tak semua setan tak terlihat, kadang mereka lahir dari kata-kata kita sendiri." Dan Rohman, namanya kini diajarkan tanpa glorifikasi, tanpa sensasi. Ia menjadi contoh yang dingin tentang bagaimana luka lama, bila dirawat dengan kebencian, bisa bertunas menjadi hal yang kita sesali dalam bahasa apapun. Orang mengingat Hasanah bukan sebagai korban, melainkan sebagai pulang yang dirampas. Foto senyumnya ditempel di papan pengumuman RT. Setiap kali orang lewat, mereka menatan napas dulu sebelum melihat. "Semoga kau pulang dalam damai," gumam seseorang. "Dan semoga kami belajar dari cara kepergianmu," sambung yang lain. Radio tua di sebagian rumah masih sesekali tersangkut pada frekuensi ganjil 1080. Kini, ketika suara serak menyebut nama kota-kota itu, orang memutar tombol pelan, lalu menutup. Bukan karena takut, melainkan karena telah cukup mengerti. Di rumah yang lain, seorang ibu mematikan radio dan menyalakan kompor. Ia menyiapkan teh manis dan 2 gelas, satu untuk dirinya, satu untuk anaknya yang pulang lebih awal malam itu. "Jangan biarkan gelap menang," katanya dalam hati. Bukan ancaman, melainkan keputusan kecil yang praktis dan lembut. Koper merah menjadi simbol yang menakutkan, ya, tetapi pelan-pelan ia juga menjadi tanda seru, ingatan yang memaksa orang mengambil langkah berbeda. Di toko, ada yang tetap membelinya untuk mudik. Penjual membungkus dengan kertas koran, menatap pembeli sejenak, lalu berkata, "Jaga hati-hati, ya." Di halte, ada yang memindahkan isi dari koper merah ke tas kain biasa, bukan karena warna itu salah, melainkan karena kali ini ia ingin ringan, ingin terlihat. "Aku tak perlu sembunyi," bisiknya pada diri sendiri, dan kalimat sekecil itu bisa mengubah cara orang berjalan pulang. Kediri tidak menolak lupa, ia memilih untuk ingat. Ingat bahwa cinta yang dibiarkan tumbuh di tanah curiga akan berakar ke tempat yang gelap. Ingat bahwa kata-kata bisa menolong, tapi bisa juga mengusir orang yang ingin tinggal. Ingat bahwa setiap manusia menyimpan kamar yang tidak boleh ia tinggali sendirian terlalu lama. Di Sungai Brantas, arus kembali terdengar biasa, tetapi sesekali, pada jam-jam ketika kota menahan napas, orang mengaku mendengar bunyi lain, bukan rintih, bukan raung, hanya denting halus seperti resleting yang tidak lagi ditarik. Pada sebuah sore yang lambat, Ibu Hasanah duduk di teras. Udara selepas hujan membawa bau tanah yang bersih, dan langit memulangkan burung-burung ke sarang. Ia memegang foto anaknya tanpa air mata. Seorang polisi muda datang, tidak membawa berkas, hanya membawa salam. Mereka berbincang hal-hal ringan, harga cabai, anaknya yang mulai hafal doa pendek. Sebelum pamit, si polisi menunjuk beringin di ujung gang. "Dulu saya kira pohon itu menyeramkan," katanya. "Sekarang saya rasa, ia hanya menunggu kita lebih pelan." Ibu Hasanah tersenyum pelan, seperti menutup pintu tanpa suara. Kalau pelan,
Kita bisa dengar hati kita, ucapnya. Dan kalau kita dengar hati kita, mungkin kita tidak perlu berteriak ke dunia. Malam turun dengan cara yang baik, lampu-lampu menyala satu-satu, bukan sekaligus. Di pos ronda, kentongan dipukul, tok, 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 ritme normal kembali. Di rumah-rumah, anak-anak menulis PR, bapak-bapak menata jam beker, dan para ibu menggantungkan baju yang belum benar-benar kering. Di antara semua kebiasaan kecil itu, ada tekad yang tak diucap. Jangan biarkan warna apapun menjadi kuburan cerita. Akhir cerita ini tidak menutup rapat. Di suatu waktu, di suatu kampung, mungkin ada lagi seseorang yang berdiri terlalu lama di tepi jembatan, memandangi air yang tenang. Ia mengingat nama-nama, mengingat pelajaran, bahwa cinta tak pernah minta koper. Yang meminta koper selalu adalah rasa takut yang berpura-pura melindungi. Orang itu menoleh, lalu melangkah pulang sebelum kabut naik. Di kejauhan, radio milik tetangga sempat berdesis sekejap pada 1080, lalu pindah sendiri ke salawat yang lembut. Sungai berantas mengalir, beringin menunduk secukupnya, dan kota ini, yang pernah gemetar, belajar berdiri. Jika suatu malam terdengar tok-tok di pagar, orang di dalam rumah akan bertanya dengan suara tenang, "Siapa?" Dan dari balik gelap, semoga yang menjawab bukan lagi ketakutan, melainkan seseorang yang datang membawa kabar, "Aku pulang."